Oke. Pertama, kalau kita ngelihat begini, kita ini apa sih daily? Oke, daily udah setahun kurang lebih, udah setahun setengah, belum. Belum, masih sampai Oktober aja nih ya. Heeh. Aku nariknya sampai Agustus. Belum kelihatan. Kan kita butuh Oh, ada satu lembah, satu bukit. satu lembah, satu bukit. Atau minimum ada satu bukit. Nah, kita tadi waktu yang masih sepotong kan kita belum kelihatan siapa lembah, siapa bukit kan. Mhm. Nah, Maksudnya ini ya kok, ini mm-mm. bukit, ini lembah, ini bukit gitu maksudnya? Iya, betul. Jadi minimum kita tahu bahwa dia itu lembah dan Mhm. dia itu bukit gitu. Jadi bagusnya harusnya tariknya dari mana dong kok? Dari Agustus ini, Agustus 2020 kah? Dari Kita sini, carinya mau yang titik sekarang. titik sekarang. Maksudnya? Enggak, maksudnya kita mau cari posisi terakhir nih. Posisi Mhm. terakhirnya dia lagi posisi apa gitu kan? Iya, heeh, betul. Nah, tarik aja dari bukit yang sebelumnya. Ini. Mm-mm, Oh, kayak gini, misalnya kalau ditarik nih ya, mm-mm, kalau dari yang paling tinggi, sini kan Go ya, ke yang mm-mm. sini ya, paling tinggi sini kan Go? Enggak dong, Hah? Kemana enggak dulu dong. Go? Sini? Iya, Sini? Oh, betul. Dan oke. pakai ray, jangan pakai line. Maksudnya itu apa Go? Eh, i- eh, toolsnya, Oh, toolsnya heeh. bukan yang ini. Eh, eh, Ini, Dilihat dulu. Nah, eh, yang tanda kecilnya, tanda kecil, yang tanda kecil ya, heeh, klik ray, pilih yang ray. Nah, sinar, sinar, sinar. sinar. Nah, Oke, dari yang tinggi heeh, ke sini. ke yang terdekat. Nah, di situ. Sini ya Go? Oh, Atasan dikit. Nah, sip, klik, gitu ya? klik. Udah. Nah, nah terus kan itu berarti dua titik nempel kan? Ya, ini sama ini gini ya, ini, Heeh. ini. Nah, lembahnya siapa? Di antara itu ada lembah. Lembahnya siapa? Yang ini paling bawah. Nah, berarti tarik dari atas Mhm, ke lembah yang bawah. lembah yang bawah. Dari atasnya, Nih, dari atas dulu. Satu lagi. dari atas. Bentar ya, Ko. Dilihat dulu. Nah, Ini, ya. dari ini ke sini. Mm-mm. Oke. Eh, 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 eh. Oke, ini kan down berarti kan? Mhm, mhm. Bawahnya down, atasnya down. Iya. Terus atasnya udah ada titik kan? Berarti kan kita bisa tarik satu lagi. Cari lagi lembahnya di mana selanjutnya. Lembahnya, lembah ya, Mm-mm. Ko? Iya, kan di atas udah bukitnya kan jadi kita udah punya dua tuh kan langsung. Mhm, ini sama ini. Terus satu lagi kan ketemu tuh di ujung. Yang ini. Nah, Oke. nah berarti kita bisa tarik garis satu lagi yang di bawah. Kok hilang? Bentar, Ko. Bentar, layarku kok hilang ya? Di sini sih kelihatan. Oh, iya, tapi di tempatku kok nggak kelihatan ya. Kemana ya? Nah, lu Nah, udah. nah, mm. Nah, Terus kita harus nemuin apa lagi kok? Bukitnya tarik lagi. satu lagi dari Ini, titik dari lembah sebelumnya. ya. Nah, itu dari titik tumpuan kedua, Mm-mm. tarik ke lembah selanjutnya. Lembah selanjutnya di Nih. mana? Oh, oke. Dari sini, Hmm. lembah selanjutnya yang terdekat sih ini kok. Nah, turunan dikit. Sini, sini, Iya, itu. Sip. Naikkan dikit lah, kurang lebih. sini ya kok. Gini ya. Enggak, bukan. Belakangnya. Sip. Oke. Nah, itu kan Terus, ketemu tuh. Jadi yang satu up, yang satu down kan? mm-mm. Ini berarti dia udah bukan fase down sebetulnya. Kalau ngelihat begini. Oh, Oke. oke. Nah, liatin lagi yang satu lagi. Yang Mm, atas kan gantian. Sekarang kita tarik dari yang atas. yang atas lagi. Kan gantian. Gampangnya kita tariknya gantian aja. Oke. Pak, ini kok dari yang atas dari sini dong kok. Bukan dong. Dari yang Dari yang yang tersentuh sebelumnya.
tersentuh ini. Iya. Oke. Sebelumnya ini turunnya ke sini. Kita itu nggak bisa ngelompat ke next 2 step selanjutnya ya kok ya, nggak boleh ya? Bukan nggak boleh. Sementara biar simple, yang urut aja dulu. Oh, oke. Ini Gitu. ke sini. Terus Nah, kalau di garis bawah itu kan jebol tuh. ini, iya. Tuh berarti langsung confirm bahwa dia down langsung. Ini nge-breakdown gitu ya istilahnya ya kok ya? Betul. Nge-break garis atasnya kan? Tapi kalau misalnya nih kok ini kan turun nih ya kok sampai sini ya. Ini mau tarik mana kok? Ini juga segaris gitu. Iya. Segini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Dari titik sebelumnya dong. Ini. Nyambungin dari titik sebelumnya lagi. Titik tumpuan sebelumnya di mana? Titik sebelumnya. Titik bawah sebelumnya di mana? Titik bawah sebelumnya. Ini. Iya, dari situ. Atau enggak, itu kan udah yang kesentuh-kesentuh lagi tuh. Dari garis itu kan udah ada yang kesentuh-kesentuh kan? Oh. Kesentuh dari yang mana nih kok yang bawah? Dari garis yang terakhir. Garis yang terakhir. Jadi kayak gini dong kok kalau mau tarik lagi gitu. Iya, itu juga oke. Dimundurin agak maju ke yang selanjutnya, lembah selanjutnya juga masih oke. Yang sini kok. Bukan. Titik awalnya, titik pangkalnya. Ini Bukan. kok. Sorry. Titik, Gimana kok? titik yang kirinya. Kiri. Itu lepas dulu. Ini dong. Itu oke. Titik yang ini. Yang kan tadi kan ini kan kok ya. Tadi kan ini yang bawah. Terus habis itu kita kembali ke sini. Gimana kok? Ini. Nih, dari sini ke sini bisa. Kelihatan nggak saya coret kuning? Sorry. Yang mana kok? Nggak kelihatan ya dia. Titik ya, ini yang kan kuning. ini. Oh, pokoknya jadi yang kuning. Iya. Ini kan titik tumpuan. Tadinya kan tarik dari titik ini ke titik ini kan. Tapi ternyata di sini kan ketemu nih. Iya, ada yang ini kena juga ketemu nih. Tuh, sebetulnya ketemu. Bisa tarik dari sini begini, yang kayak tadi Henny, atau dari sini ke sini. Oke. Gitu. Tadi Henny kan tarik dari yang pertama nih, dari sini ke sini kan, dia tarik. Gitu. Ya, kok. Nenek, saya kira. Akhirnya dia turun lagi dong, kok ya? Iya. Turun lagi ya? Turun lagi. Ini coba. Kan di titik yang ini kan dia udah agak naik tuh. Terus habis itu dia turun lagi. Habis turun lagi pun kalau ditarik yang garis yang di bawah nih ya kok ya. Itu kan dia jadi sejajar ya kok. Habis sejajar. Betul. Terus baru dia naik. Habis naik, terus itu dia bawahnya dibawa naik ke atas ini akan kok yang merah garis tebel-tebel itu. Kecepatan. Nih, saya share screen. Ini India. Jadi cari yang fase mau masuk ke 4. Fase mau masuk ke 4 itu persis di persilangan. Persis. Nah, itu masalahnya aku beberapa cek LQ45 gitu ya kok ya. Udah pada keluar dari persilangan semua kok. Saya merahin ya. Yang masuk fase 4, guys. Oh ya udah, saya share screen aja. Punya aku udah coret-coretan kok. Enggak apa-apa. Share screen. Belum open. Jadi yang tadi Henny coret-coret itu jadinya dia habis downtrend. Kan di atas downtrend tuh yang tadi awal. Masih ingat kan gambarnya? Iya, kok benar. Habis downtrend, terus kan di bawah dia jebol.
habis jebol dia datar. Ya, betul. Nah, Habis jebol dia habis datar gitu. Ya udah, tungguin dia ngelewatin garis atasnya lagi. Jadi kita mesti tarik garis atasnya. Ntar saya sambil buka trading view-nya. Jadi kalau pakai daily itu minimal 1,5 tahun ya gue ya? 1 tahun, 1,5 tahun. Nggak, jangan terlalu panjang. Kalau kemarin si Audrey posting kan berapa tahun tuh? 5 tahun ya. Nah itu jadi mabok. Terutama energi, yang berbau dengan energi. Definisi energi, batu bara, minyak-minyakan. Itu itunya dia cepat sekali sebab siklusnya dia relatif cepat. Apa tadi? Indi tuh. Karena aku udah banyak lihat itu kayaknya ya itu udah masuk ke fase 4 semua gitu loh kok. Nggak ada tuh, nggak lihat yang udah masih tinggi. Nah, bingung juga. Kalau udah tinggi banget gitu gimana kita bisa menentukan tuh dia naik atau turun tuh? Lihat harusnya fase yang 1,5 tahun lalu gitu ya kok? Enggak, lihat MA. MA. Nah, oh ya. Patokan utama untuk teman-teman kan masih apa ya? Ibarat kata kan masih biar dapat feeling-nya. Itu patokan utama pakai MA. Nah, ini kan masih polos nih, Indi. Iya, kok. Kursor saya kelihatan nggak garisnya? Kelihatan kan? Tadi kan kita tarik dari atas ini nih. Dari sini ke sini. Gini kan? Iya. Kebetulan ujungnya ketemu. Terus bawahnya kita gambar. Bisa mulai dari sini, bisa mulai dari sini. Tapi kalau kita mau gambar dari sini juga nggak apa-apa. Sama begini. Terus begini. Ini kan jebol. Ya. Tapi sebelum jebol ini kan kita tarik lower lagi kan? Tuh. Oke. Ini tarikan garis. Tapi sebetulnya tanpa tarikan garis pun kita bisa ngelihat kapan dia kebalik. Ini kebalik nih. Jadi kita pakai MA-nya, cari aja yang MA-nya udah terbalik. Nih, di sini titik ini MA kebalik nih kan? Iya, ya lagi turun gitu ya, Kak ya? Ini titik perubahan fase nih. Oke. Ya, oke. Habis itu dia langsung turun, terus habis itu agak naik lagi kan kok ini kok? Turun. Ini di bawah ada sempat bagus. Saya hijauin nih. Ini sempat bagus. MA-nya ya, kita ngomongnya masih MA. Ini yang hijau, MA-nya sempat bagus. Terus di bawah merah lagi. Hijau sempat bagus, urutannya kan bagus nih, up. Betul. Tapi ternyata garisan dari garisan kita dia ketahan di garisan tuh. Dia turun lagi, balik jadi jelek lagi. Ini kan kebalik lagi nih. Iya. Ini kebalik lagi. Terus kebalik tuh. Habis dari sini kusut tuh. Kok gimana caranya kita bisa tahu ya, yang dari 1710 tuh kok. 1710 kan garis tarik atas tuh ya, di Sraga 1710. Tanggal. Ya, 19 Maret.
Nah, itu tuh Nih. kok 23 itu tadi. Sorry, yang hijau paling atas tuh. Nah. Ini. Iya, betul. Bagaimana kita bisa tahu itu ya, kok ya, dia itu akan melanjutkan naik atau turun? Kalau andai kata belum kejadian nih garis yang di depannya. Gini kan? Nah, ceritanya kan gini. Bener nggak? Ya, ya, betul, betul. Gini kan? Ceritanya begitu. Atau enggak, kita bikin persis deh. Nah, tuh. Persis kan? Kita masukkan, kita tunggu bahwa dia udah confirm. Artinya confirm apa kita harus masuk di ujung cangkul kan? Ya. Ini kan belum jadi batangnya. Ini baru batangnya nih. Oh, oke. Ini kan batangnya nih. Ya. Lanjut, dia turun. Jadi kita selalu gampangnya kita ngelewatin satu siklus, satu gelombang awal. Karena kita kan harus ngelihat dia cangkul apa bukan. Ternyata dia kan bukan cangkul. Panjangnya sama nih. Sampai sini kan panjangnya sama. Udah begini aja kita udah lihat bahwa ini panjangnya sama kan? Panjang dari mana ya, Wah? Dari ini naik, terus turun. Ya. Kalau yang naik kan batang cangkulnya naik, kepala cangkulnya pendek. Terus udah naik lagi. Oh, tapi dia ternyata turunnya sama kayak yang batang awal. Batang awal, berarti indikasinya bisa down. Dan kalau kita lihat kan dia udah terbalik nih di ujung. Dan down. Bagaimana kita ngamatinya dalam satu hari itu? Kok misalnya dalam satu hari itu di 23 Maret gitu kan ya, kita ngelihat tuh, lihat pasaran kan, kita ancang-ancang nih mau masuk atau enggak nih, masuk atau enggak. Jadi kita nunggu hari berikutnya gitu kah kok? Enggak. Kan belum jadi batang cangkul. Kita masukkan di ujung cangkul. Masuk di ujung. Baru begini kita cuman baru catat, oh ini ada potensi. Jadi ngamatin dulu gitu ya kok? Betul. Dulu ya. Kalau dia ternyata dia berhasil jebol garis ini, berarti kan udah pasti new high. Kalau new high berarti kan kita tinggal ukur nih, garisnya lebih tinggi dari ini nggak? Kalau garisnya lebih tinggi dari ini berarti bisa up berarti kan? Gambling lagi ya aku antara misalnya kadang kan ada orang, oh ini kayaknya naik hijau deh. Gitu kan. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu dia bakalan bisa setinggi yang sebelumnya atau enggak kan naiknya kan. Betul. Makanya kita patokannya pakai teorinya kan kita bikin cangkulnya. Kita tungguin ada cangkul. Kalau kayak begini kan kelihatan nih, ini pendek, ini panjang kan? Iya. Berarti kan kebalik. Berarti ini lagi down. Ini sideways. Ini up. Up kecil. Tapi ternyata down lagi dihajar. Dan ternyata berkepanjangan tuh terus. Oke. Apakah itu bersangkut pautan dengan garis yang paling atas tuh kok, yang warna ditarik? Nah itu. Ini. Karena kita nyambung. Karena ini kan garisnya kan ke bawah ya. Jadi ya memang kalau andai kata dia bisa jebol mungkin bisa naik, tapi ternyata enggak gitu ya. Betul. Kan indikasi naik itu adalah garisan atasnya gradien naik, garisan bawah gradien naik kan. Yang ini kan baru bawahnya ini yang naik kan. Iya, baru bawah. Naiknya juga sedikit banget. Ya, ini yang bawahnya saya kasih merah deh. Yang bawah saya merahin. Tuh. Oke, nah ini kalau dilanjutin, dia bawah kan ketemu sampai sini. Iya. Atas ketemu sampai sini, dan ternyata kan nge-cross nih. Iya, nge-cross antara merah sama hijau ya kok itu maksudnya ya. Iya, ini bisa dibilang ya ini udah agak berat nih, sebab dua-duanya udah ada di bawah dua-duanya. Bawah dua-duanya, oh.
Dan ternyata kan bener, ini panjang kan, lama. Iya. Dan dia kan ada di bawah 200 tuh. Iya, di bawah 200. Terus baru dia naik kenceng di yang itu ya, Salah. Ini kemarin saya ngecek yang lain. Sebentar, kita beresin dulu. Ini 20, 30, 60, 200. Hijau. Ya 20 bukannya merah ya Pak ya, bukan oranye Pak ya? Ya 20 itu merah atau oranye ya? Agak orange ya di sini ya. Kurang merah Pak. Nah, oke. Ini hijaunya berarti kita pakai warna-warna yang kuatnya deh. Hijau, ungu. Nah, ini orange. Oke. Ini ditebelin. Oke. Itu yang hijau kok ikut tebel Pak ya, bukannya enggak ya? Yang hijaunya ya. Oh iya, kebalik. Nah, ini 2. Ini 2. Nggak kelihatan ya bedanya. Nah, tuh. Dia udah langsung nyelusurin di bawah 60, masuk ke bawah 200. Udah berat. Ya. Tapi habis gitu, itu kan berat ya, aku tadi bertemu di persimpangan gitu kan kok ya, garis ya. Terus agak lama, langsung dia momennya langsung tinggi banget. Itu kenapa ya? Memang begitu. Oh. Kenapa memang begitu? Ini yang saya yang saya kotakin biru nih. Dia apa ya? Kusut. Terus dia ada di bawah 200 kan? Iya. Nah, di bawah 200 di sini. Terus dia mau nyoba, nggak bisa tembus. Dia nyoba lagi di sini tembus, begitu tembus kan kencang. Jadi orang-orang itu masuk di saat ya itu ya, di atas garis yang orange itu ya? Iya, di atas garis orange. Begitu tembus dari MA 200-nya, mereka langsung masuk, terus tinggi. Terus, nah, ini kenapa titiknya kita bisa dapat masuknya di situ? Ini kan kalau ini kita terusin, berarti ini kan garis terakhirnya kan di sini nih. Sebetulnya kurang lebih begini nih. Enggak juga sih. Ini kan dia udah kesentuh atas, tapi nggak apa-apa lah. Kita pakai cara yang simpel aja. Ini yang kesentuh terakhir kan di sini. Begini kan? Bener nggak? Kebayang nggak? Ini yang di bawah kotaknya saya hapus. Biar lebih kelihatan. Yang di bawah hijau. Ini kan kayak turun bertahap tuh. Terus ini naik, terus ketemu lagi, naik lagi. Di sini kecil, ke sini. Ini saya kasih putus-putus biar ketara.
Nah, hijau putus-putus. Si hijau putus-putus ini nih. Nah, tuh. Hijau putus-putus kan sebetulnya saya kotakin titiknya deh. Titiknya sebetulnya itu sama ini nih. Ya, ketutupan. Tuh. Kebayang nggak? Terus kan dia jebol. Jebol ternyata nyentuh juga sama yang atas nih. Nah, di bawah sini MA-nya ketemu semua, 3. Kalau MA 3 ketemu, kumpul, itu bisa turun, bisa naik. Jadi makanya kalau kita di sisi yang kusut, kita abaikan aja. Maksudnya abaikan, liatin aja dulu. Terus, jadi diamatin dulu aja ya kok ya. Dia mau kemana dulu nih? Iya. Nah, ini begitu masuk di titik, saya kasih lingkaran deh. Kalau lihat tanggalnya itu dia itu mulai dari dari mana itu khususnya? September ya. Mulai dari kayaknya tadi dari bulan Maret, dari bulan Mei ya kok ya, sampai bulan September ya kok baru dia mulai naik ya. Lama juga ya. Nah, ini titik ini kan udah ngelewatin 200. Ya. Sebetulnya ngelewatin 200 itu udah pasti akan naik ya kok, karena 200 kan susah ya. Dan dia naiknya kan cukup signifikan. Amatin hari besoknya. Jangan langsung masuk, amatin hari besoknya. Hari besoknya kan dia sebetulnya ini walaupun merah, tapi kan ini up sebetulnya. Iya. Kenapa bisa gitu ya kok ya? Kenapa dia padahal up ya, tapi merah? Karena udah jebol yang hijaunya dikit itu kah? Bukan. Kenapa tuh? Merah itu artinya tutup lebih besar lebih kecil dari buka. Merah. Tutup harganya ya kok maksudnya ya? Iya, harga di sini harga close-nya. Harga close-nya berapa tuh? Nggak kelihatan. Tuh, harga close-nya di atas, nih di sini nih. Harga close-nya 15.25, harga open-nya 15.60, berarti kan turun. Oh, iya, iya. Ya. Tapi kalau dibandingin sama close sebelumnya 15.35. Jadi kalau kita lihat pagi-pagi, ini sebetulnya loncat nih. Ada gap up. Waktu opening gitu ya kok? Iya, waktu openingnya ada gap up. Oh, jadi orang-orang udah pada ngelihat dong, kok harusnya yang ngawasin udah ngelihat dong, makanya itu banyak orang yang istilahnya masuk gitu kan. Itu yang membuat dia lompat ya, karena volumenya lumayan tinggi gitu kok. Biasanya kadang-kadang di saat itu ada news. Oh. Kalau indie saya nggak terlalu perhatiin sebab nggak tahu kenapa saya nggak terlalu cocok sama energi yang berbau sama energi. Oke. Nah ini kan up. Nah di sini kalau mau masuk bisa masuk sepotong dikit aja. Kalau biasa masuk kan cuman 30. Ini kan masih tebak-tebakan nih. Ya udah masuk aja lebih kecil misalnya 20% gitu. Terus hari selanjutnya ini kan jebol garis yang selanjutnya lagi nih. Ini kan garis-garisan atas sebelumnya sebetulnya. Ya, betul. Yang kita karik ya kok ya. Tarik tuh. Nah, ini yang saya kasih titik-titik ya. Tuh, titik-titik. Di titik ini, ya. Nah ini boleh masuk. Karena dia udah confirm, udah ngelewatin yang lebih tinggi sebelumnya ya kok. Dan sudut kemiringannya tinggi sekali. Sudut kemiring. Oh.
Yang kemarin kita cerita di teori kan kalau sudut kemiringannya lebih dari 60 tuh kuat sekali nih tuh. Iya. Nah, kadang kan gini was-was kok. Kita masuk tiba-tiba besok dijual. Enggak. Secara ini kalau secara begini jebakan Batman-nya nggak apa-apa juga kan, kita udah set stop loss. Stop loss-nya di mana? Low-nya ini. Yang merah itu ya. Iya, low-nya dia kan. Berarti stop loss-nya di berapa persen dari yang kita masuk itu ya kok ya, dilihat ya. Ambil 2 low sebelumnya aja. Atau 1 low sebelumnya. Oh, oke. Kita masuk kita masuk di sini nih. Kita masuk di sini. Resikonya berapa? Resikonya adalah low sebelumnya. Low sebelumnya berapa? Nah, kalau kita nggak ngelihat, oh ini resikonya terlalu tinggi, ya jangan masuk. Oh ya, oke. Ini kan low-nya berapa tuh? Low-nya 1410. Kita masuk misalnya di sini, kita masuk di 1500. Berarti kan hampir 7%. Berani nggak ambil resiko 7%? Oh, iya. Terlalu tinggi juga ya kalau sebenarnya 7% ya, tergantung sih berani atau enggak ya. Biasa kan kita ngelihatnya kalau 7% jadi misalnya 2:1 ya margin kita harus 14%. 14%, betul. Tapi secara umum kan target kita itu setiap dagang itu kurang lebih 12%-an. 8 deh, mulai dari 8. Kalau emang kita ngikutin pakai cara yang kita udah belajar kemarin, itu sebetulnya kalau dapat itu loncatannya lumayan. Jadi yang kemarin kita belajar itu cara yang simple untuk kita ngambil yang gain-nya itu lumayan tinggi. Itu. Nanti kalau coret-coret lagi nanti akan lihat kalau pakai cara yang kayak begini, ini kita akan dapat loncatannya itu biasanya tinggi, biasanya sekitar di atas 10%. Makanya kan kemarin ada yang saya tulis, cari aja yang bukit sama lembahnya kurang lebih 15-20. Nah, terus di bawahnya saya tulis profit. Itu selisih sebetulnya. Profit belum tentu, sebab kan kita masukkan di tengah. Ini kayak begini, ini hampir 100% nih. 1.300 sampai 2.300. 80% kurang lebih. Wow, keren. Oke loh. Itu. Oh, sebentar, aku izin ke toilet sebentar ya, Ke ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman yang lain ada mau tanya nggak Indi nih yang kita udah bahas ini nih? Ko Martin, tadi bilangnya kalau sudut kemiringan kalau sudah 60 derajat gitu, jadi confirm bakal naik atau bakal turun ya? Benar nggak? Bukan. 60 derajat itu kuat sekali. Kuat untuk? Tergantung mau naik apa turun. Kalau ini kan ke atas, berarti kan kuat sekali untuk naik. Maksudnya kuat naik untuk naik atau turun kan gitu ya? 60 ke bawah kan begini. Oh iya. Gitu. Kalau ini kan dia udah kelihatan ini lebih dari 60 nih sebetulnya kan? Iya. Berarti ini trennya kuat sekali. Jadi kalau kita mau gambling ya kita masih berani lah. Gitu. Cuman balik lagi, yang naiknya cepat biasanya turunnya juga cepat. Di saham begitu. Itu. Jadi mesti dipantau. Jadi saham yang kemiringan gila-gilaan pasti naik gila-gilaan, turun juga bisa gila-gilaan. Ini kalau kita tarik garisnya kan kemiringannya gila banget ini. Tuh. $60, 40 kan begini, 45 begini. 60 ini hampir 70 nih. 75 mungkin. Terus kok saya mau ngulang lagi kok yang itu yang tadi di kayaknya tanggal Maret ya atau April. Yang itu nih yang kokoh pakai merah muda nih. Ini. Yes, iya itu. Tadi kan ngomong kalau lengkungannya ya kiri sama kanan sama,
berarti dan udah turun menukik turun gitu, berarti ini semuanya bakalan turun ya? Apa nih kanan sama kirinya? Ini nih. Kan tadi kan enggak, yang ini kok yang apa rectangle ini loh, rectangle. Ya ini, kan apa tadi ada dijelasin kirinya sama kanannya. Kok yang ini ya? Salah. Sorry. Yang hijau, maaf. Ini. Iya kan? Ini kan mau naik terus nggak kuat terus turun kan kok. Terus kan kok ada jelasin apa ya? Pokoknya ini kan apa kepala badan cangkul tapi nggak kuat terus jadi turun lagi gitu. Oke. Itu gimana tuh Colo? Saya tadi nggak terlalu mudeng. Oke. Jadi kalau istilah cangkul ini kan kita tarik gini nih. Gini kan? Iya. Ini kita kan belum tahu, baru satu sisi. Ini gagang apa gagang cangkul apa kepala cangkulnya nih? Oh iya. Terus? Asumsi kan begini nih. Baru begini. Oh iya. Naik. Iya. Ternyata dia balik, turun. Kalau sampai segini, asumsi kita ngegambar kan begini, asumsi ya. Sementara kita dapatnya begini gambarnya kan. Kita ngeliat, wah ini cangkul nih. Bener nggak? Tapi ya kita belum boleh ngapa-ngapain. Kenapa? Karena ini masih down. Ini up, baru bawahnya yang up kan, atasnya kan masih down. Kita belum boleh ngapa-ngapain. Oke, hari selanjutnya datang begini, turun lagi. Berarti garisan ininya kan kita mesti update. Garis ini kan kita mesti update. Jadi ini ibarat kata kita ikutinnya hari per hari nih. Begini. Terus dia naik, berarti kurang lebih kan begini. Naik lagi begini. Turun lagi begini. Ini mah udah bukan cangkul dong. Udah mirip kan? Iya. Besoknya malah turun begini. Ya berarti nggak jadi cangkul. Iya kok. Gitu. Apalagi ini udah balik ke bawah 60. Itu berarti apakah confirm turun, confirm down artinya? Enggak, down aja. Lagian ini kan masih down. Kan MA kecil masih di bawah 60. Iya, makanya down terus jadinya downtrend. Ini ibarat kata ini cuma pancingan. Kalau saya bilang ini jebakan Batman. Oke. Karena dia nggak dikasih lebih tinggi dari sebelumnya. Iya. Jadi ceritanya si Big Money ngumpulin di sini, dijebak dulu, naik. Orang-orang yang di sini, wah kayaknya udah balik nih, mereka borong lagi. Dihajar turun. Habis itu nggak dikasih ampun. Orang malah semuanya jual gitu ya kok ya jadinya ya. Iya. Dihajar sampai titik sini mereka akum lagi. Yang tadi saya kasih kotak merah. Mereka akum lagi. Di sini mereka akum lagi nih. Sideways ya? Iya, sideways. Jadi masuk fase 1. Oh, kalau sideways itu artinya fase 1 ya kok? Sideways itu ada 2, ada fase 1, ada fase 3. Oh, kalau di atas ya fase 3 ya? 3. Itu. Ini di sini sebetulnya kalau dibilang ini sideways-nya berjenjang, iya. Bisa ada yang bilang begitu nih. Sideways-nya kan 2 kali. Iya, tambah turun. Tapi sebetulnya ini biasanya di awal ini si Big Money ngumpulin duit, dia cuci dulu sebagian, dikuras, baru beli lagi di bawah. Gitu. Terus kok tadi ada ngomong gini, kalau 3 garis 20, 30, 60 udah turun, bisa confirm turun ya? Kan udah terbalik. Pokoknya urutannya terbalik, betulan terbalik. Misalnya 20, paling bawah 20, yang di tengah 30, yang di atas 60. Berarti kan udah terbalik. Iya. Ya udah, anggap aja udah down. Oh iya, oke. Contoh nih kayak begini nih. Di sini kan masih belum nih, di titik ini.
Titik ini kan baru MA 20 di bawah 30 kan. Di titik ini masih juga baru sih 20 di bawah 60. Di sini udah kebalik semua kan? Iya. Nah, ya udah di titik ini bisa disebut, bisa diasumsikan bahwa ini down. Tapi kalau kita ngelihat historical candle-nya, di sini dia mau lewatin 60, ternyata ketahan sama 60 dan 20. Ya, istilah kata ya pasti ketabok. Si 20-nya turun, jadi istilah kata si 20-nya neken ke bawah, 60-nya neken 20-nya neken ke bawah, yang 60 nahan di atas. Jadi ada 2 kan? Iya. Ya udah dia ketahan, turun. Udah gitu ke bawah lagi sama 60 kan? Iya. Nah, di sini dia coba tembus. Tembus, kali tembus, jeger-jeger, tembus. Tapi ini kita nggak boleh masuk. Kalau saya saranin teman-teman jangan masuk di sini. Kenapa? Di sini beresiko. Kenapa juga beresiko? Bagi orang-orang yang udah advance, ini kesempatan yang kayak begini. Ini kesempatan. Kenapa? Loncatnya kan bisa tinggi kan? Iya. Tapi kita jangan masuk. Kita tunggu selalu ada kepala cangkulnya. Nih, di sini masih down kan? MA kecilnya masih di bawah MA gede. Jangan gambling. Dan waktu nyentuh pun kan dia masih balik kan? Jadi kalau diceritain kalau begini nih. Begini. Tiba-tiba kan naik, jeger naik. Jangan kepancing. Kalau baru begini ya kita jangan kepancing. Dia besoknya naik lagi. Wah, ini kita udah ketinggalan dong, biarinin aja. Secara pengamatan saya dari pengalaman, biasa kalau MA kecil yang masih ada di bawah MA gede, itu kita dikasih kesempatan untuk beli barang murah lagi. Gitu. Dalam kasus ini, dia pas mau coba, masih belum dapat kan, dia turun lagi. Dia turun lagi tuh. Terus turun, dia baru mulai kebalik di sini. Ini kan dia naik nih, ngelewatin kan? Saya lingkarin lagi. Nih, ini juga seolah-olah kayak pancingan kan? Tiba-tiba naik aja jeger. Tapi kita juga jangan kepancing. Kenapa? Sebab MA kecilnya kan masih ada di bawah nih. Terus di sini di titik mana ya? Di titik ini baru urut nih. Kita gedein ya. Tuh. Baru urutnya di titik ini. Nih. Nih, MA 30-nya kan baru berhasil ngelewatin MA 60-nya. Dan ternyata dia kan nggak kuat nih. 2 ini kan menandakan bahwa dia nggak kuat. Udah habis tenaganya. Terus ini MA-nya turun, dia turun lagi ke bawah. Jadi yang saya mau pesan ke teman-teman, jangan keburu nafsu untuk masuk. Tungguin ada kepala cangkulnya. Jadi kita masuk di gelombang kedua. Telat nggak? Walaupun telat, yang penting kan kita masih cuan. Itu aja. Jadi teman-teman jangan ngarah untung gede dulu. Ngarahnya adalah setiap kali kita trading kita bisa cuan. 5%, 4% ya syukurin aja. Gitu. Oke? Itu tuh nguji psikologi banget ya, Koh ya.
kalau saya pribadi ngomong di saham itu perang mental sebetulnya. Kan orang-orang suka ngomongnya psikologi trading gitu loh kok. Iya betul. Ya ini kan lagi diujinya di sini. Betul. Sama yang kemarin si Pipi ngomong kalau udah ketagihan kalau nggak beli sama jual kayaknya aneh gitu. Iya. Tahu deh. Betul. Jadi itu yang kita mesti jaga. Gitu. Kalau secara umum yang berbau dengan energi, teman-teman nanti kalau perhatiin chartnya itu bisa kadang-kadang meledak, kadang-kadang kempes sendiri. Maksudnya loncat ya? Iya, ini jejer, terus kempes lagi. Iya. Ini Indi. Oh iya, Henny udah balik kah? Udah dari tadi kok, aku udah dengerin kok dari tadi. Oke. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa meledak kayak gitu kok? Apakah itu digoreng kah atau apa? Atau karena apa? Biasanya kalau ini sih nggak digoreng ya, sebab ini kan panjang nih. Kemungkinan memang waktu itu, ini kan saya kalau energi, jujur saya nggak terlalu perhatiin. Jadi dia kemungkinan waktu itu memang ada berita apa atau ada kejadian apa yang menyebabkan yang dari sisi energi itu punya kesempatan untuk profit. Karena kan seperti yang biasa Pipi jelasin juga gitu kan kok. Juallah di saat berita itu keluar gitu kan kok. Karena memang ya habis itu mungkin ini udah beritanya udah keluar terus langsung merah lagi kan kok ya, terus merah langsung down. Iya. Bisa. Selalu begitu ya kok ya? Bukan malah berita keluar terus kita beli gitu ya? Enggak selalu. Biasanya begitu berita keluar, itu chart udah terbentuk. Contoh, di sini tenang-tenang nih, waktu di kotak biru nih, tenang-tenang nih. Begitu dia udah ngelewatin ini nih, jadi di hari yang merah nih, tanggal berapa nih? Tanggal 27 September, bisa jadi mereka bikin rumor atau mereka bikin news. Oh iya, karena ini kan juga big money juga ya kok ya. Dia udah terlalu lama sideways ya kok ya kali ya. Ya bisa dibilang mereka udah cuci barang di sini, mereka udah kumpulin lagi. Langsung mereka bikin rumor atau bikin news, jeger naik, mereka udah mulai cuci gudang di sini. Mereka udah cuci gudang, ini masih ada kebagian sedikit retail, habis itu turun, balik lagi, normal lagi. Gitu. Oh Martin, kalau mau itu apa ngambil ya, misalnya mau ngambil take moment ya, itu kan setelah melewati MA 200 ya, kita baru boleh beli cicil di situ ya. Bisa 200, bisa 600, pokoknya 660, MA gede pokoknya. 60 juga udah boleh di bawah situ. Asal urut. Oh, maksudnya urutnya 20, 30, 60, 200 naik semua gitu kok? Iya. Oke. Kalau kayak begini, ini kan berarti MA 200 ada di atas. Iya. Sebetulnya, kalau urutannya kayak begini, ini adalah titik kita siap-siap untuk take profit. Kalau kita masuk dari bawah. Karena MA 200 itu kan resisten kuat. Lumayan kuat ya, kok dia nggak tahu dia bisa tembus atau malah turun ya kok. Betul. Nah, ini kebetulan tembus, kita jangan buru-buru masuk, lihat besoknya. Dan kalau garis-garisnya ini kita nggak hapus dari sebelum-sebelumnya, ini kan masih ada kesisa nih. Ini kan jadi resisten sebetulnya. Oh ya, betul. Dari garis yang sebelumnya ya kok. Ini kan jadi resisten. Ini kalau kita rapihin lagi kan bentuknya jadi begini nih. Tuh, titiknya sama kan sebetulnya. Tadi kita tarik yang kurang lebih, kan titiknya sama, kurang lebih di sini. Ini titiknya juga kurang lebih di sini jatuhnya.
Ini kan break juga nih. Jadi di sini kita bisa masuk. Masuk yang 50-nya berarti. Yang kedua, budget yang kedua. Di sini kita masuk seadanya, kan biasa kita kan masuk 30 kan? Iya. Cuman kalau saya pribadi, ini kan sebetulnya masih semi gambling nih. Jadi saya masuk yang nggak gede, mungkin 15 atau 20%. Cuman icip-icip aja. Terus begitu, oke, dia jebol lagi. Berarti confirm, udah gitu nih kan barnya kan gede. Kita bisa masuk. Kalaupun kita telat, kita masuknya di sini. Ini juga masih untungnya lumayan. Ini taruh kita masuk di low-nya deh. Sama high-nya 1.800 deh. Taruh kita masuknya di 1.800. Masuk, kita siapin stopnya kan di bawah. Stopnya di bawah banget nih. Resiko banget kan. Tapi ya dengan kemiringan yang cukup signifikan ya kita kan berani gambling. Baru kena stop loss, trailing stop, itu trailing stopnya di sini. 2000 di low-nya ini kan? Iya, 2120. Kan kita selalu update lower kan? Berarti trailing stop-nya kita kena di 2070. Dari 1.800 ke 2070 lumayan, 10%. Cuman berapa hari? Cuman, nah ini saya ngamatin nih. Makanya saya bikin teman-teman suruh bikin PR seminggu dikerjain. Ini yang betulan langsung bisa ngerjain kan sedikit. Itu mewakili kondisi nanti teman-teman di real market. Kalau teman-teman nggak bisa analisanya setiap hari, ya udah mainnya main jangka panjang aja. Gitu. Oh, jadi kita tuh ngeliatin saham-saham ini tuh di malam sebelumnya ya, kok ya? Itu Malam ya? sebelumnya, iya. Apalagi kalau kita udah dapat posisi ya, kita udah pegang posisi ya. Pegang posisi itu maksudnya kita udah punya sahamnya tersebut gitu. Dan udah masuk yang kedua. Oke, jadi intinya udah siap-siap mau ngejual gitu ya, kok ya? Iya, kita harus siap jual kan. Siap jual minimum kan kita update trailing stop-nya. Nah, oke. Setiap malam kan kita update trailing stop-nya. Ya tergantung serakah kita. Kalau saya ikut trailing stop, kalau dengan kondisi begini 60% sih saya ikutin last low. Last low-nya. Ini last low ya berarti di sini. Ternyata kan nggak pernah kesentuh kan. Kalau kesentuh ya udah. Ini kita lagi main di roller coaster yang speed-nya tinggi banget sampai 60 derajat. Daripada tiba-tiba anjlok kayak begini. Benar. Karena ya kalau naiknya semakin kenceng gini, turunnya pun juga kenceng kan, Go? Kita anggapan begitu aja. Pokoknya setiap yang naiknya cepat, kita harus betul-betul perhatiin. Nah, kalau ini kan sekarang dia udah ada di bawah MA60 nih ya, Ko ya? Yang nggak jebol kan dia kan? Nah, ini pun sebetulnya ini yang untuk tugas ini masuk. Ini langsung aja, ini kelihatan udah. Nggak usah tarik-tarik garis. Udah kebalik dan udah di turun dari MA60 kan, Ko ya? Iya, nggak usah tarik garis ini mah. Udah langsung kelihatan mata kan? Ya, di bawah MA60. Oke, kok. Jadi ya kita jangan masuk lagi kan, walaupun dia belum jebol di MA200. Iya. Kita berharap nyentuh MA200. Dan ini kan persis nih. Tuh, ini ada garisan sebelumnya nih. Nih. Nih saya bikin putus-putus deh. Saya bikin titik-titik. Tuh. Ini tarikan garis kita kemarin-kemarin. Ya. Ternyata sejajar tuh. Iya. Itu keajaibannya kalau kita tarik garis dan garisnya memang udah pas. Jadi garis-garis yang kita tarik udah lama-lama
Jadi saya kan garis-garis ini kadang ada yang nanya, saya tarik-tarik garis. Ntar 6 bulan kemudian ada yang nanya lagi sama itu. Ternyata garisan yang saya bikin 6 bulan sebelumnya itu masih kepake. Semacam kayak garis-garis ini semacam kayak kompasnya gitu lah ya, kok ya. Ngarahin. Nah, aku tuh kemarin tuh ada cerita lucu kan aku pegang Adaro ya. Udah lama juga sih Adaro yang aku pegang. Nah, minggu lalu kan kita training ini ya, kok ya, coba gitu kan. Akhirnya aku praktekin tuh. Praktekinnya on the spot. Karena Adaro emang kemarin sempat down sampai 10-11%, terus tiba-tiba dia naik lagi gitu kan. Cuman Indi ini nggak ngikutin, yang kemarin mereka berdua-duaan nih ngikutin nih. Akhirnya aku cek dong, ini aku lepas di angka berapa nih. Aku tarik garis-garis cepet-cepet, ternyata memang akhirnya aku jual kan di angka yang segitu. Ternyata ya penutupannya angka yang aku jual itu adalah angka yang tertinggi. Jadi bukan bayar sih, uang untuk training ini udah balik modal lagi. Baru 1 saham ya kok. Iya. Itu banget ilmunya. Yang bikin kita mahir itu latihannya. Kalau dulu aku beli ya tinggal main beli aja, lihat ini gimana ya beli aja, nggak pernah ngeliat teknikal. Kadang kan juga dapat bocoran juga kan. Tapi dengan bisa ngeliat teknikal kayak gini ya jadi paham sih, istilahnya lepas di berapa. Ya. Ini yang kita belajar sekarang 2 jurus ini jurus dasar. Dengan jurus dasar aja teman-teman sebetulnya kalau rajin itu udah bisa dapat profit lumayan. Gitu. Nanti kalau jurus dasarnya udah mahir, ibarat kata kuda-kudanya udah mahir, nanti kita baru belajar jurus kembangnya, jurus tambahannya. Nah, kok pertanyaannya nih, kalau orang semua mahir seperti ini ya, kok ya. Jadi orang saat rame-rame ikut beli gitu kan, kok turun yang nyangkut ya pasti orang yang nggak paham ya, kayak gitu ya. Permasalahannya dari yang saya survei di lapangan, yang bisa baca chart atau enggak orang yang beli karena chart dibanding dengan orang yang beli karena rumor atau beli karena temannya beli, itu jauh lebih banyak orang yang beli dengan membabi buta. Iya sih kok, karena lebih simpel kok, nggak mikir lagi kok. Ya udah, jadi ya selama masih itu ya berarti kan kita masih unggul kan, kita punya perhitungan matematis, mereka enggak. Nah, contoh kalau sekarang teman-teman udah bisa tarik-tarik kayak sekarang, dapat bocoran nih, ini bakal bagus nih, teman-teman tarik dulu, cek dulu. Oh oke, betul. Oh ya udah, bisa ambil posisi. Tapi ingat, ambil posisi tetap harus bertahap. Lihat posisinya. Kalau misalnya dia emang posisinya udah lagi bagus, ya mungkin langsung 50, oke. Berarti kan langsung take yang kedua kan, 50. Habis itu masuk lagi 30. Jadi masuk tetap bertahap.